Hikmah Luqman Al-Hakim. Hikmah yang pertama, syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Dalam Al-Quran, Allah telah menceritakan tentang pesan-pesan Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Allah menuturkannya dengan sangat indah dan menyatakan bahwa Allah telah memberikan hikmah kepada Luqman ketika berpesan kepada anaknya buah hati yang paling dikasihi dan dicintainya, sehingga anaknya memang layak diberi yang terbaik yang ia ketahui. Karena itu, pertama-tama Luqman Al-Hakim berpesan agar anaknya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian ia memperingatkan anaknya bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Ayat ini menegaskan bahwa perbuatan menyekutukan Allah atau syirik merupakan kezaliman yang sangat besar. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam hadis Imam Bukhari yang bersumber dari Abdullah. Ia berkata, ketika ayat Quran surat Al-An'am ayat 82 yang berarti orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Saat ayat ini diturunkan, para sahabat merasa sedih. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman? Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai para sahabat, maksudnya tidaklah begitu. Tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman saat mengatakan, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran surat Luqman ayat 13. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Al-Amashi. Hikmah yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua, birrul walidain. Bersamaan dengan pesannya kepada si anak untuk beribadah kepada Allah, Luqman Al-Hakim juga berpesan agar anaknya berbakti kepada kedua orang tuanya atau birrul walidain. Demikian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran surat Al-Isra ayat 23. Dalam Al-Quran, seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ibadah dan birrul walidain secara berurutan. Allah pun menegaskan lagi di dalam surah Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah. Quran surat Luqman ayat 14. Berkaitan dengan ayat di atas, terutama kalimat terakhir, Mujahid mengatakan, yaitu beratnya mengandung bayi. Qatadah juga mengatakan, itu berarti payah di atas payah. Demikian pula dengan Atha Al-Khurasani yang mengatakan bahwa maksud kalimat terakhir yaitu lemah yang bertambah lemah. Hikmah yang ketiga, menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tidak menutup kemungkinan seseorang yang melakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar akan dimusuhi dan dicaci maki. Meskipun di balik itu semua ia akan mendapatkan balasan yang baik. Karena itu Luqman menyuruh anaknya untuk bersabar dalam melakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Dan balasan kesabaran tiada lain adalah datangnya jalan keluar. Luqman mengatakan, inna zalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Quran surat Luqman ayat 17. Yaitu sesuatu yang pasti terjadi dan tak bisa dihindari. Hikmah yang keempat, sabar menghadapi musibah. Wasbir ala ma asabak. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Quran surat Luqman ayat 17.
Wasiat untuk bersabar ini diberikan setelah perintah untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab kesabaran harus menjadi kebiasaan dalam kehidupan para juru dakwah tatkala menjalankan amal ma'ruf nahi munkar. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihatilah supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 3. Hikmah yang kelima, jangan memalingkan muka dari manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tusa'ir khaddaka linnas. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena kesombongan. Quran Surat Luqman ayat 18. Berkaitan dengan ayat ini, Ibnu Abbas berujar, janganlah engkau bersikap sombong kepada manusia dan memalingkan wajah saat berbicara kepada mereka, dan mereka berbicara kepadamu karena kesombongan dan meremehkan. Seorang pakar bahasa mengatakan, makna asal dari kata so'ar adalah penyakit yang menyerang leher unta hingga kepalanya tidak bisa tegak. Ini sama halnya dengan laki-laki sombong yang berpaling saat berbicara atau mendengarkan perkataan orang lain, dengan memalingkan muka karena menyombongkan diri terhadap mereka. Dalam syairnya, Abu Thalib berkata, dahulu kami tidak menghormati orang zalim ketika dipuji, karena mereka berpaling dan kami luruskan. Dalam ungkapan senada, Amr bin Huyai At-Tahlabi juga mengatakan, jika orang sombong memalingkan wajah, kami luruskan hingga ia lurus. Demikian hikmah Luqman 1-5.